Beberapa hari terakhir ini, kabar mengenai pengangkatan perangkat desa menjadi bagian dari ASN kategori P3K semakin santer terdengar. Ada media yang memuat pemberitaan pernyataan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tentang status kepegawaian dari perangkat desa. Dalam berita tersebut ditulis bahwa pemerintah telah mengambil keputusan untuk mengangkat status perangkat desa menjadi aparatur sipil negara atau ASN dengan pola pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mulai tahun 2024. Perangkat desa adalah mitra strategis kami dalam mewujudkan visi Indonesia Maju. Mereka adalah ujung tombak pembangunan desa dan penanganan pandemi COVID-19 di desa. Oleh karena itu, kami memberikan penghargaan kepada mereka dengan mengangkat status mereka menjadi ASN P3K yang memiliki hak dan kewajiban yang lebih jelas dan mengikat, kata Tito, dikutip dari salah satu media. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme, dan kinerja perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di desa. Bahwa pengangkatan perangkat desa menjadi ASN kategori P3K tidak akan mengganggu keuangan negara karena sudah dianggarkan dalam alokasi dana desa atau ADD yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Tentu hal ini menjadikan kabar yang mengejutkan berbagai pihak, terutama perangkat desa. Mengingat akhir-akhir ini yang menguat adalah soal revisi Undang-Undang Desa yang dalam draft usulannya tidak memuat tentang kejelasan status dari perangkat desa. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah berita tentang status perangkat desa menjadi P3K di tahun 2024 ini fakta atau hoaks. Berikut penjelasan Ketua DPNP PDI terkait pemberitaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia dimanapun berada, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, dan saudara-saudara pemerhati desa yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Yang pertama dan utama tentunya saya selalu berdoa agar saudara-saudara sekalian selalu diberikan kesehatan, hingga kemudian saudara-saudara sekalian tetap terus dapat mengabdikan diri untuk desa, melayani masyarakat desa, merencanakan sekaligus melaksanakan pembangunan desa untuk desa yang berkemajuan, berkeadilan, dan berkesejahteraan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, di hari-hari ini kita mendapatkan informasi dari media sosial, yakni tentang nasib perangkat desa tahun 2024. Saudara, sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama dalam Rapat Pimpinan Nasional Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Solo, bahwa DPN PPDI mengusulkan agar supaya status perangkat desa diperjelas. Status perangkat desa diperjelas itu adalah agar negara segera mengakui perangkat desa sebagai sebuah profesi yang memiliki hak yang sama dengan profesi-profesi yang lain. Jadi status perangkat desa adalah tetap perangkat desa, tetapi kemudian hak-haknya, hak-hak ketenaga kerjaannya, hak-hak kepegawaiannya diberikan sama dengan PNS, ASN, TNI, Polri, atau P3K. Nah, oleh karenanya, apa yang saat sekarang kita baca bersama di media sosial atau media elektronik, bahwa dalam sebuah rapat Bapak Menteri Dalam Negeri di hadapan para kepala daerah menyampaikan akan mengangkat perangkat desa menjadi ASN atau P3K, sesuai informasi staf khusus Menteri Dalam Negeri yang saya terima secara langsung, bahwa itu adalah hoax. Nah, dan kalau memang itu benar, sekali lagi kami, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, DPN PPDI sangat prihatin. Karena sesuai arahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi
pada saat DPN PPDI dipanggil ke Istana Negara tanggal 8 November tahun 2023. Arahan Presiden sangat jelas kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Setnek bahwa hasil rapat pimpinan nasional DPN PPDI yang menjadi usulan perubahan revisi PP 11 nomor tahun 2019 sangat jelas dan tegas bahwa kita hanya ingin profesi perangkat desa segera diakui sebagai sebuah profesi oleh negara dan diberikan hak-hak kepegawaian, hak-hak ketenagakerjaan seperti gaji sesuai dengan masa kerja, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan purna tugas, pensiun, dan juga gaji ke-13. Saran arahan Presiden sangat jelas dan kita mendengarkan bersama, dan setelah itu pun Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian memanggil saya dan Pak Sekjen Pak Budi Kristanto akan menindaklanjuti seperti usulan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Saudara, jadi apa yang saat sekarang beredar di media sosial seperti yang diberitakan oleh media Bungo pada Januari 17 Januari 2024 dengan judul Perangkat Desa akan diangkat menjadi ASN PPK atau P3K mulai tahun 2024. Informasi yang kita terima dari Pak Staf Khusus adalah hoax. Sekali lagi, informasi itu adalah hoax. Nah, pembahasan tentang revisi PP ini sedang berjalan, dan setiap hari, setiap saat saya selalu mencari informasi, mengawal melalui Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa maupun Bapak Staf Khusus Menteri Dalam Negeri. Dan seperti yang kita beritakan di beberapa kesempatan yang lalu, bahwa prosesnya adalah sesuai dengan apa yang kita usulkan. Dan kenapa kita sampaikan seperti yang kita usulkan? Karena pada saat diundang pada tanggal 29 November oleh Pak Menteri Dalam Negeri, yang kemudian pada saat itu ternyata mempresentasikan draft revisi PP oleh Pak Sekjen dan Pak Dirjen di Kementerian Dalam Negeri, apa yang dipresentasikan itu mirip apa yang kita usulkan. Jadi mirip apa yang kita usulkan, mesti ada beberapa hal yang kita keberatan dan untuk direvisi. Oleh karenanya, sekali lagi, saudara-saudara sekalian, kami harap tenang semuanya, karena perlu saya tegaskan lagi, hasil rapat pimpinan nasional DPN PPDI di Solo adalah mengusulkan agar negara segera mengakui keberadaan profesi perangkat desa, sehingga perangkat desa akan diharapkan menjadi sebuah profesi. Jadi ketika nanti ada keterangan tentang profesi, kalau yang biasa dikenal itu profesinya apa, PNS, TNI, Polri, maka yang akan datang akan ada profesi perangkat desa. Dan hak-haknya pun akan diberikan hak yang sama, sehingga perangkat desa bekerja 1 tahun sampai mereka yang 30 tahun, negara hadir memperhatikan kinerjanya. Selain itu tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, kemudian purna tugas, gaji ke-13, itu juga yang kita harapkan bersama, sehingga profesi perangkat desa segera terakui dan segera disejajarkan dengan profesi-profesi yang lain. Nah, selain itu bahwa keberadaan tanah bengkok, ya, sekali lagi saya ulang, keberadaan tanah bengkok merupakan hak asal usul, di mana itu melekat dan tidak ada aturan, karena di sana bengkok itu melekat keterangannya, ada bengkok untuk kepala desa, ada bengkok untuk sekretaris desa, ada bengkok untuk kepala dusun, ada bengkok untuk kepala urusan, di mana itu akan melekat menjadi hak tunjangan atau hak asal usul keberadaan desa. Nah, saudara, dalam rangka kita menunggu pengesahan revisi PP 11 dan kita tetap mengawal agar supaya PP 11 itu sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, sekali lagi kami sampaikan teman-teman untuk sabar, tidak mudah mendapatkan berita yang itu tidak
berita langsung dari pemerintah atau dari organisasi, dan sekali lagi kita patut dan terus berusaha agar cita-cita kita bersama, cita-cita profesi kita, cita-cita korp kita benar-benar segera diambil oleh negara, dan tentu saja demi kemajuan desa dan tentu untuk kemajuan bangsa dan negara juga. Itulah kira-kira saudara-saudara sekalian dari apa yang sekarang sedang beredar, isu itu. Mari bersama-sama kita bersikap untuk tetap bersatu agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang bisa jadi itu menjadi memecah belah kita. Karena sekali lagi DPN PPDI akan merasa prihatin ketika apa yang disampaikan di media Bango itu di 17 Januari 2024 ini benar terjadi, itu memprihatinkan, karena tentu saja bagi yang perangkat desa masih muda-muda tentu itu sangat menggembirakan, tetapi perangkat desa yang sudah sepuh itu juga harus diperhatikan. Sekali lagi, tujuan utama DPN PPDI bukan dalam rangka perangkat desa diangkat menjadi ASN atau P3K, tetapi keinginan kita adalah agar profesi perangkat desa diakui sebagai sebuah profesi yang kemudian diberikan hak-hak keprofesiannya seperti profesi-profesi yang lain. Saya ulang, DPN PPDI berjuang agar supaya profesi perangkat desa segera diakui sebagai sebuah profesi dan diberikan hak-hak kepegawaian, hak-hak ketenaga kerjaannya seperti profesi-profesi yang lain, hingga kemudian tidak ada diskriminasi di negeri ini tentang ketenaga kerjaan, karena perangkat desa juga bekerja untuk bangsa dan negara. Perangkat desa berada terdepan dalam rangka melayani dan sekaligus membangun negeri. Kira-kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam untuk kita semua, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.